Misteri tewasnya Puji Rahayu, perempuan 22 tahun di Desa Mulyo Agung, Tuban, Jawa Timur akhirnya terkuak. Puji tewas oleh kekasihnya Sultan Farid yang dikenalnya lewat media sosial. Farid mengaku sebelum Puji tewas mereka cekcok. Puji memaksa Farid menikahinya dalam waktu dekat. Inilah serial tabir. Dipaksa menikah, pacar dibunuh. Farid menolak diajak menikah. Jenazah dari membujur ke utara untuk kaki berada di selatan, dan dari leher ke atas memang terbenam ke lumpur. Ya, perdebatan lagi di situ, dia minta pertanggungjawaban, dia mukul saya, terus saya balas mukul. Sampai dia tersungkur, terus akhirnya saya lempar ke sawah. Misteri tewasnya Puji, wanita 22 tahun di area persawahan Desa Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, akhirnya terungkap. Puji tewas oleh kekasihnya, Sultan Farid. Ia kenal melalui media sosial Instagram beberapa tahun lalu. Saat dimintai keterangan, Farid mengaku sebelum Puji tewas, keduanya sempat cekcok. Farid memukul korban dan akhirnya tewas. Pokoknya jarak 3-5 hari harus ada ikatan resmi. Ya, setelah itu dia udah emosi, akhirnya dia mukul saya, terus saya balas mukul, dia pukul lagi, saya balas mukul lagi, terus dia terakhir mukul sambil meludah, terus saya pukul lagi satu kali kena leher sama kena pipi. Setelah itu dia tersungkur, langsung saya tarik, saya lempar ke sawah. Farid awalnya tak ada niat membunuh Puji, namun Farid tersulut emosi. Enggak habis pikir aja, langsung terbawa emosi mungkin ya. Udah kayak terlalu memaksa harus hari ini itu. Jadi saya waktu itu mohon maaf udah nggak sadar, udah terlanjur emosi, akhirnya ya tangan dan emosi saya udah nggak bisa terkendalikan. Farid juga kecewa terhadap Puji. Puji mengaku sudah pernah berhubungan dengan pria lain. Kalau dia sebelumnya belum pernah melakukan hal itu. Kalau pertama kali dengan saya tidak akan emosi dan saya tetap tanggung jawab. Dan saya kagetnya dia bilang kalau pernah melakukan hal yang sama. Dan saya tanya sama siapa, dia nggak jawab. Dan itu buat saya yang emosi terus melunjak, Mbak. Usai membunuh kekasihnya, Farid mengelabui orang tua korban dengan menanyakan keberadaan Puji. Padahal Puji sudah tewas di tangannya. Dalam rekonstruksi oleh Polres Tuban, tersangka memperagakan secara detail kronologi peristiwa terbunuhnya Puji Rahayu sang kekasih. Di tanggal 18 Juni, menurut pengakuan Farid, korban mengajak bertemu. Namun Farid menolak dan mereka baru bertemu di tanggal 20 Juni. Farid menjemput Puji dari toko buah tempat ia bekerja. Akhirnya tanggal 20 kemudian dia baru chat saya kembali untuk ngajak ketemu. Maksudnya untuk ngajak ketemu di toko dan nganter dia pulang sekalian. Setelah itu saya turuti. Saya berangkat dari rumah jam 8 sampai di toko sekitar jam setengah 9. Nah, setelah itu saya langsung ngajak dia pulang ke rumah. Dan saya langsung pulang, nganter dia pulang. Setelah itu sampai rumah, saya langsung pulang ke rumah. Saya baru nyampe rumah, dia langsung telepon saya sekitar jam kurang lebih setengah 10. Dia telepon saya untuk minta ketemu malam itu. Sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, Farid ditelepon Puji untuk bertemu lagi. Akhirnya mereka berdua pergi ke arah Bailan Tuban. Pada kesempatan itulah Puji meminta Farid untuk melamarnya dalam waktu dekat.
kurang lebih setengah 10 dia telepon saya untuk minta ketemu malam itu, nunggu setengah 12 gitu. Katanya dengan alasan nunggu bapaknya istirahat, atau bapaknya tidur. Jam setengah 12 saya berangkat, jemput dia di gang dekat rumah. Akhirnya saya ajak keluar, jalan-jalan ke arah Bangilan, tepatnya di Desa Banjarworo. Saya lihat posisi udah jam 12 ya Mbak ya. Saya ajak dia pulang, dia nggak mau, berontak nggak mau. Pokoknya dia bilang gini, kalau kamu ngajak aku pulang, aku lompat dari sepeda gitu. Saya ada perdebatan lagi di situ, perdebatan terus. Akhirnya dia emosi untuk minta pertanggungjawaban. Dia mukul saya, terus saya balas pukul. Terus saya mukul lagi sampai dia tersungkur, terus akhirnya saya lempar ke sawah. Karena waktunya terlalu dekat, Farid menolak dan akhirnya mereka cekcok. Farid memukul Puji. Pelaku menghabisi nyawa korban dengan memukul kepala dan melemparkannya ke sawah. Kita ketahui bahwa tersangka ada 4 kali memukul korban, yaitu 3 kali awal di bagian belakang leher, kemudian yang terakhir di area pipi, sehingga korban terjatuh ke dalam lumpur. Jasad Puji saat ditemukan dalam keadaan miring ke sebelah kiri. Posisi kepala juga terbenam ke lumpur. Hasil otopsi juga disesuaikan dengan keterangan tersangka. Jadi penyebab kematian itu sendiri adalah akibat pukulan dari tersangka yang kemudian korban ini tenggelam ke dalam lumpur sehingga tidak bisa bernafas. Polisi menggali keterangan pelaku dan saksi untuk mengungkap motif sebenarnya dari pelaku. Tapi sempat kesini nggak setelah membunuh atau Sempat Pak? sempat kesini ya, main kesini, tanya gitu ya. Iya bisa kita bel ora ono kabare ngono terus wae. HP iki cekel dhewe lho mengkonan. Cekel karo pelaku ini kok. Apa ini?